Kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu kita suruh apa? Ayo, suruh apa kita? Cepat saudara yang bawa Alkitab, katakan. Kita disuruh apa? Perhatikanlah dengan bagaimana saksama, artinya teliti sekali-kali. Sangat teliti, sangat tepat. Perhatikanlah dengan saksama. Apanya yang Tuhan mau kita perhatikan dengan saksama? Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, seperti orang yang penuh dengan pengertian. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita ditipu, kita disita waktu kita untuk memperhatikan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Kita harus lihat ini. Berapa kali dalam hidup kita memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Bahkan banyak hal yang tidak penting bisa menyita waktu kita lebih banyak daripada memperhatikan hal-hal yang penting. Sejak berabad-abad yang lalu, manusia mempercayai. Ini tidak bicara soal Tuhan, tapi bicara soal kehidupan sehari-hari. Berabad-abad yang lalu manusia mempercayai bahwa yang paling penting dalam hidup ini, jadi nggak bicara soal Tuhan, maka manusia mempercayai waktu adalah yang paling penting daripada mobil, daripada uang, daripada kekayaan, daripada apapun juga. Waktu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Mengapa waktu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini? Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menghargai waktu hidupnya, maka orang itu tidak akan punya hati yang bijaksana. Nanti kita akan lihat doanya Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Nanti saja kita lihat. Mengapa Tuhan mengukur hati yang bijaksana dalam hidup kita? Bukan karena kita sekolah lalu punya gelar S berapa, punya pengalaman dalam hal ini, dalam itu, tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang bijaksana, kalau orang itu bisa menghitung hari-hari hidupnya dengan sedemikian. Itu sebabnya Efesus 5 yang baru kita baca ini, dengan tegas Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, dengan serius. Jangan dianggap enteng bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Mari saya ajak saudara merenungkan akan hal ini. Manusia bisa protes, tidak terima kepada pemerintahnya. Maka itu kita lihat demo di mana-mana, demonstrasi melawan pemerintah, tidak suka dengan pemerintah. Kita dengar hari-hari terakhir ini bagaimana Pakistan, bagaimana Venezuela, bagaimana banyak negara termasuk Indonesia demo, berani. Kita melihat anak berani melawan orang tua. Mengapa mereka semua melakukan itu? Karena mereka ingin supaya baik pemerintah maupun orang tua, bahkan ada beberapa karyawan berani demo kepada majikannya atau pada bosnya. Mengapa mereka buat itu? Karena mereka protes dengan harapan mereka mau kompromi. Baik pemerintah, kalau sudah demo-demo begitu, mereka minta berunding dengan pejabat yang ada. Orang tua dipaksa oleh anak-anak untuk berunding, untuk kompromi. Saudara, dalam hidup ini kita bisa ribut dengan tetangga kita bisa gak suka dengan teman kita berani melawan. Bahkan berapa kali kita menemukan dalam hidup ini ada orang-orang berani melawan Tuhan. Pernah ketemu orang melawan Tuhan lalu maki-maki Tuhan?
bentak-bentak Tuhan. Tuhan aja berani dilawan, apalagi yang lain. Ayo jujur, siapa di antara kita yang pernah melawan Tuhan? Kita pernah marah kepada Tuhan. Kita pernah berkata Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Siapa pernah merasakan mengalami itu? Kita berontak kepada Dia. Saudara, berani kita. Dengan Tuhan berani, dengan pemerintah berani, dengan majikan berani, dengan pimpinan berani, dengan orang tua berani. Lalu semua bisa diajak kompromi. Tapi pernahkah saudara memperhatikan waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa diajak kompromi. Saudara boleh marah-marah dengan waktu, saudara boleh maki-maki dengan waktu, dia tetap jalan, dia nggak pusing. Pernah sadar nggak kan kalian? Coba jawab, pikir baik-baik. Saudara punya uang berapa miliar sekalipun, kasih uang itu kepada waktu, lalu kompromi. Kamu bisa berhenti 10 menit enggak? Coba jawab, bisa tidak? Enggak. Waktu itu satu-satunya hal yang paling cuek. Tahu kata cuek? Waktu adalah satu-satu hal yang paling masa bodoh dengan manusia. Waktu itu enggak pernah pusing dengan kita. Kita mau menangis, kita mau tertawa, kita mau apa saja, dia tetap jalan. Tidak ada manusia bisa menghentikan waktu dengan terus berjalan. Segala sesuatu, semahal apapun nilai barang itu atau benda itu, dan hilang, sedih, kita hanya kehilangan barang itu. Uang juga, rumah bisa kebakar karena kesalahan, perusahaan bisa bangkrut, mobil bisa kecelakaan, dan sebagainya. Barang-barang kita bisa dicuri. Tapi kalau kita berjuang, kita berusaha, bisa dapat lagi nggak? Bisa cari lagi nggak? Bisa. Tapi waktu yang hilang, waktu yang sudah lewat, mau diapa-apakan pun tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sudah. Renungkan ini. Orang paling kaya sekalipun, kalau dia tidak mau bersahabat dengan waktu, kalau dia tidak mau berteman dengan waktu, maka kekayaan sebanyak apapun tidak mungkin dia bisa gunakan. Karena waktu tidak bisa kompromi sama sekali. Orang pintar, gelarnya luar biasa, sama. Kalau dia nggak bisa menggunakan waktu hidupnya dengan baik, maka kepintaran yang dia punya tidak akan ada artinya. Karena dia nggak pakai waktunya dengan baik. Orang yang kaya tadi itu, kalau dia menggunakan waktu terlalu banyak dipakai yang tidak penting, maka ketika dia menggunakan uangnya untuk belanja, toko sudah tutup, waktunya sudah lewat. Renungkan ini, khususnya anak-anak muda. Dalam sejarah hidup manusia, anak-anak muda di negara manapun juga adalah ukuran umur yang paling bodoh dalam menggunakan waktu. Seenak-enaknya saja dalam hidup ini, tidak pernah disadari bahwa kekayaan tidak akan berguna tanpa ada waktu. Kepandaian intelektual, gelar tidak akan ada gunanya tanpa ada waktu. Jadi saudara, betul kalau berabad-abad yang lalu manusia beranggapan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah waktu. Kita tidak bisa buat apa-apa terhadap waktu. Nah, itu sebabnya ayat ini luar biasa. Kalau kita bisa hidup dengan saksama, memperhatikan hidup ini, kita jadi orang arif, orang yang bijaksana. Karena dengan waktu kita akan menikmati dan bisa mengerjakan apa saja dalam hidup ini. Tanpa waktu kita nggak bisa apa. Maka itu sampai hari ini kenapa orang tidak ada yang berani marah dengan waktu? Kalau dengan Tuhan berani marah-marah, kenapa dengan waktu nggak berani marah-marah? Kalau saudara sudah terlambat, kapal sudah jalan, kita baru datang. Pesawat sudah terbang, kita baru datang.